Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawaba min Qur'anil azim wa ma halal min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallaina wa ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyat wa wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatun syamilah wa sadaqatan taqabbalah muqaddimu hawa nuntiha irahudati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Tsumma ila Rasul Ahmad Ayyasal Muhajir wa wusulihi wa unihi semla arwah sadatina wa qudwatina faqin muqaddam ila arwah sadatina ali ba'alawi wa usulihim wa unihim bi annallaha ta'ala yaqulu marhamhum. Tsumma ila arwahil liman ijtamala hahuna bisababihim idallillahumma sawaba dzalika minna rasalah la baina yadaihim lam indamallahum minan nar wa qala minan nar wasdara allahum minan nar wa bika allahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma billahum warhamhum wa afihim wa anhum wa walidina wa walidikum wa matina wa matikum matil muslimika fatan amma wala arwahi awliyaika ya Allah ustadina ya Allah arwahi ahlina ya Allah wali arwahil mu'minin minat wal muslimat wa sunniruhi Abdul Aziz bin Hadi Masdar wa Baidan bin Sintan wa Qasir bin Nurdin wa Wilhan bin Ananggoni wa Tawani binti Maknuh wa Nursam binti Muqtasidin wa sana wala taj'al ya Allah qabrahum niran wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anallahu yahfazuna wa dzurriyyatina ajmain muslimin muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal awja wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wa minal munafiqin wa minal zalimin wa busin wa dayyir wa sarris hayatin wal jin wal insi ajmain su wa nalazukuna dinal muslimin arjaqan thayyibah hisir maknawiyah jahil batiniyah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika amma yasifun wa salam alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul bi waqtil qiraati suratul Fatihah. Nah, sedikit aja kalam sedin 15 menit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan, nikmat, rezeki dunia dan akhirat dapat kita capai dan diraih, dikabulkan Allah segala hajat dunia kita dan hajat akhirat kita amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, ija arata an ta'rifa qadraka indallahi au indahu panjur bima jayuki muka. Apabila engkau ija arata menghendaki, nah siapa yang menghendaki, yang tidak menghendaki tidak usah, nah gitu kan. Anta'rifa mengetahui, mengenali qadraka kedudukanmu indahu di sisi Allah. Panjur maka perhatikanlah bima jayukimuka, perhatikan kedudukanmu saat ini kepada antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalam Syekh ini menginformasikan kepada kita bahwa apakah kita bisa atau ingin melihat tentang kondisi kita saat ini. Apakah kita sedang dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin
Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan, kalau kau ingin tahu bahwa doamu, wiridmu dikabulkan Allah, tandanya adalah kabul itu ya ketika engkau merasa nikmat berdoa atau berwirid atau membaca amalan-amalan yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat engkau merasa nikmat, itulah tanda bahwa amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gampang kan? Yalah. Jadi kalau kita merasa nikmat dengan amalan itu berarti diterima. Sedekah. Merasa nikmat kita bersedekah nih, berarti sedekah kita diterima. Tapi kalau kita bersedekah merasa tidak nikmat, merasa asa menghabiskan uang, rasa apa lagi? Pohon kehilangan. Nah, rasa kehilangan ya guru maskone, rasa kehilangan, berarti ada kemungkinan sedekah kita itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ikhlas lagi. Nah, karena berarti kalau ikhlas itu berarti pasti diterima oleh Allah. Ah, gitu gampang sekali mengatakan. Nah, sekarang bagaimana makom kita, kedudukan kita di sisi Allah? Sudah dekatkah? Atau mendekati dekatkah? Mendekati dekatnya. Atau justru jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Gampang sekali kata Syekh. Kita lihat syarah dari Syekh Syarqawi. Ailil maksud pima yukimuka min ta'atin au diddiha paman kana min ahli sa'adah wal qabul istimaluhu maulai pima yardi anhu min anwa'i ta'at. Ialah engkau mengerjakan taat, ataukah engkau suka sebaliknya dari taat. Sebaliknya dari taat apa? Maksiat namanya kan. Kerjaan kita ini taatkah banyak, atau maksiatkah yang banyak, atau tidak jelas? Nah, sama-samar, sama-samar. Pina banyak buruknya juga, pina banyak baiknya. Hari-hari, apakah hari-hari kita ini banyak ingat kepada Allah kah, zikrullah kah, atau banyak tidak zikrullah kah? Dunia aja kan diurusi. Gimana? Apa nih? Utas kah apa nih? Utas saja yang diperhatikan, permata aja yang diperhatikan hari-hari, pikiran, ya kah? Atau kalau orang sekarang main game, banyak main game kah? Kita nih banyak berzikir kepada Allah kah? Atau kalau main game apa sekarang nih? Internet tuh apa? Handphone, our handphone kan yang diutak-atik atau tidak kah? Ternyata banyak main handphone. Nah berarti, nah itu yang maksudnya. Ya kalau main handphone untuk keagamaan enggak apa-apa, boleh, bagus saja. Tapi kan yang maksudnya yang dunia aja lah urusan banjir aja bilang keliling dunia mitih banjir aja di mana-mana. Banjir di Malang, banjir di mana Bib? Di Surabaya, di Jakarta. Banjir aja yang dilihati. Tidak ada perasaan ingat kepada Allah, enggak ada. Banjir aja yang dilihati. Bisa kumpul banjir juga. Di mana lagi? Wah, di anu banjir, ada buaya lagi jar. Wah, ini itu aja yang di hari-hari. Misalnya tuh kan, sibuk, masya Allah. Nah itu lawan dari taat. Paman kana min ahli sa'adah, maka siapa yang memang ahli kebahagiaan itu di sisi Allah, wal qabul adalah maka pekerjaannya selalu istiqmaluhu maula, selalu beramal untuk Tuhannya. Nah, taat. Jadi mengetahuinya berarti tandanya adalah bila kita amal kita selalu untuk kepada Allah, banyak mengaji kita, banyak membaca, mengingat agama kita yang diajarkan agama kita, merenungkannya, apalagi haibah kepada Allah, hari-hari banyak haibah tadi. Nah, kagum dengan kebesaran Allah, melihat rambut orang, haibah kita. Melihat api neraka, haibah keingatan api neraka kita. Nah, melihat Habib Gojina, pina begagah benar sekarang. Nah, ingat dengan Allah misalnya kita, masya Allah, berarti bagus kita itu. Nah, Habib Gojina, nah, Habib Hud, kawannya Habib Hud, nah, kasihan.
Gaji gaji sendirian lah sidin. Nah ini adalah kekuatan itu. Min anwaitat wa man kana min ahli syaqawah, sebaliknya orang-orang yang syaqawah itu menderita nanti di sisi Allah, orang yang jauh dengan Allah, istimaluhu bima yaskutuhu alaihi min anwa'il mukallifati, orang itu hidupnya dihiasi oleh banyak menentang keinginan Allah, muktalipat, bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Disuruh Tuhan sholat, dia tidak sholat. Nah, kayak apa? Maka yang gila lagi, sholat itu tidak wajib jar. Nah, itu bahaya lagi tuh, bahaya. Atau kadang-kadang dia taat aja, tapi pikirannya tidak taat. Membaca Al-Quran atau membaca hadis, kayaknya tidak masuk akal hadis ini jar. Nah, yalah itirat di hati. Ini kan berbahaya. Masa aja ada misalnya hadis Nabi, misalnya hadis Nabi yang mungkin sulit akal menerima, tapi kita ini bisa hadisnya nih ada apa ini, jangan itirat kita menentang. La yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga orang man fi qalbihi min kardalil batar, bila di hatinya ada rasa sombong sedikit dalam beragama. Nah, jar Nabi tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada rasa sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran. Sombong merasa dirinya benar. Maka orang itu tidak akan masuk surga aja Nabi. Ini tidak masuk akal, masa gara-gara itu juga tidak masuk surga? Wah, ya lah. Atau di dalam Al-Qur'an wailul lil musallina, apa? Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Nah, riya. Celakalah orang-orang yang riya. Kenapa jadi bayar riya aja? Riya itu kan artinya merasa pamer diri. Masa gara-gara pamer amal aja, pamer amal kebaikan aja dosa besar, tidak masuk neraka, celaka kata Allah. Berarti masuk neraka kalau sudah dicela Allah fawailun tuh, berarti celaka orang tuh masuk neraka. Masa begitu? Pikirannya rusak, liberal pikirannya ingin rasional. Yalah, tanpa sadar misalnya tuh ada seperti itu. Berarti dia dihiasi oleh al-mukallifati, segala perselisihan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa haja yunasibul ammah, inilah perkiraan pemaknaan secara umum. Wa amal qasyah fayuqalu fihi an aratta an ta'rifa qadraka ay munazzilatuka indahu hal anta minal muqarrabina aula. Secara umum, bila kita banyak maksiat, berarti kita jauh dengan Allah. Secara umum, bila kita banyak taat kepada Allah, berarti kita dekat dengan Allah. Ini untuk tingkat orang awam. Nah, masih tingkat awam bibai. Orang kawas lain pulang. Orang kawas yang tadi iya juga, kayak sekolah juga kan, sudah masuk SMP, berarti pelajaran SD semuanya sudah mengerti, ya kan? Nah. Panjur pima yuki muka ayuraduhu ala qalbika min iradiki jalalatihi wa azomatihi. Perhatikan bagi orang-orang kawas. Nah, pian-pian ini semuanya mungkin sudah kawas. Perhatikan hatimu. Apakah engkau makin merasakan keagungan Allah, atau mengerjakan agama ini, ketaatan itu selama ini hanya formalitas saja, Beb? Karena orang tua mengerjakan ya kerjakan, disuruh orang tua mengaji Quran ya mengaji Quran, disuruh orang oleh ulama membaca salawat ya baca salawat, tapi tidak ada rasa haibah, merasakan kebesaran kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada seperti itu, berarti dirimu pun masih jauh dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ana gampang enggak? Gampang. Nah, seberapa besar haibah kita kepada Allah, atau makin sedikit haibah kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Pun tidak merasa. Contoh kita belajar ilmu tauhid. Allah wujud, Allah qidam, baqo, kita hafali kira. Itu kan enggak ada hebah tuh. Itu hanya ilmu aja termasuk tuh. Yalah, adalah hebah tuh. Itu enggak ada. Allah wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis. Biasa aja kita mendengar itu guru berceramah tentang Allah itu kudrat, kuasa. Biasa-biasa aja kita. Enggak ada merasa. Merasa apa kata orang? Kita merasa di bawah kendali kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali seperti itu misalnya. Berarti itu hanya ilmu, berarti kita masih jauh dengan Allah. Ya lu, kalau di tingkat awam lumayan lah posisi kita. Tapi kan ini kita bicara tentang tingkat kawas dan kawasul kawas. Makinnya orang sudah tenggelam dalam haibah tuh, itu tingkat kawasul kawas tuh. Ini kan bicara ada haibahnya kah, tidak ada kah? Ketika mendengar, tahu aja aku dunia ini panah. Oh sudah hai. Apa ada panah tahu? Enggak ada apa-apanya, itu gitu aja. Ah itu berarti masih awam lagi. Tapi kalau kawas mendengar istilah panah, dunia ini aja panah, langsung ada yang sampai pingsan. Kisah Abu Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Oh cucunya Ali, jadi buyut Nabi. Hasan berisi anak Hasan. Jadi ya kan Hasan bin Ali mendengar apa waktu berjalan melihat orang menumpuk besi kah, besi itu melemahkan besi itu kan ada api lah, langsung pingsan Sidin. Ketika bangun, kenapa? Aku teringat api neraka aja Sidin. Ayo, haibahnya tinggi enggak tak? Luar biasa. Itu bukti bahwa beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca maulid, Allahumma, tadi guru Sofi, guru Amin membacakan. Kita biasa baca Allahumma sholli ala Muhammad, biasa kita mendengar. Nah, berarti kita awam tuh. Tapi kalau kita duduk, ada haibah keingatan Nabi, menimbulkan cinta kepada Nabi, rasa cinta kepada Nabi, ingin bertemu, ingin melihat wajah beliau, ingin dekat dengan beliau. Nah, berarti ini sudah hawas nih. Ini tanda kita sudah dekat dengan Allah. Makin dekat pian dengan Nabi, makin dekat pula lah maknanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad itu tajalli Allah. Nah, itu kenapa Nabi Muhammad itu lebih mudah pendekatannya ketimbang Allah. Kalau Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Kalau Nabi memungkinkan pian bermimpi dengan Nabi. Kalau bermimpi dengan Allah, Bib, bisa lah. Nah, bisa terjadi. Cuma kalau setan Jepang, nah, iyalah, jauh makom pian tinggi tuh, ya lah. Itu tadi itu. Karena itu Nabi SAW mengajarkan, man arada ayya'lama ma lahu indallahi falyanjur malillahi indahu. Jika engkau menghendaki mengetahui ma lahu indallah, apa yang ada di sisi Allah tentang kedudukanmu, falyanjur, maka perhatikanlah malillahi indah, apa yang diberi Allah kepada dirimu. Nah, bukan kekayaan, bukanlah apa yang diberi Allah kepada dirimu, maksudnya adalah kejiwaan kita, kemampuan jiwa kita. Apakah kita ini cenderung selalu ingat dengan Allah, atau hati kita ini cenderung kepada dunia yang kita ingat? Hari-hari kita pikirkan istri kita aja, iyalah, nah di bayangan di kepala kita istri aja, ya kan, cemburu kita, iyalah, cemburu dengan istri lah. Istri cemburu dengan suami, hari-hari bertengkar aja suami istri, padahal sudah kawin, bertengkar aja tiap hari. Apakah masalah? Hancur. Alhamdulillah, Habib Faisal. Nah. Pada Allah, Habib, pada Allah, nggih. Ya, Allah, mati.
Maka haibah kita sampai di mana tadi itu? Apa itu guru? Ingat lagi lah. Nah, kembali tadi itu kata Nabi, perhatikan dirimu. Apakah hatimu hari-hari kita bertengkar terus? Palui bipai pakaian, pakaian gamis bipai, pakai bolang bipai, pakai lengkap, baju udah lengkap. Wah, istri curiga nih. Kemana jar malam? Maka malam ini malam minggu jar. Aku anak nonton ceramah, ya jar palui. Atau anak melihat ceramah jar palui. Mana ada ceramah malam minggu jar tentang istrinya. Pakai baju pulang lengkap kayak itu jar. Pakainya karung, biasanya tidak pernah punya karung, biasanya tidak pernah pakai gamis jar dia istrinya. Kenapa nih tiba-tiba nih? Kok anak nonton ceramah di mana aja istrinya? Ini pang di YouTube jar sih palui. Di YouTube sekalinya. Harus bertengkar itu teruslah. Nah, kembali. Nah, mudah sekali memahami maksud saya ini sesuai dengan hadis Nabi. Lah, kenapa tidak hadis Nabi aja langsung dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah? Kenapa harus dengan kata-kata? Karena hadis Nabi ini bersifat umum. Perkataan saya ini mengkhususkan maksud daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengarahkan kepada kita agar kita mengerti posisi kita dalam 2H atau 3H. Posisi awam, posisi kawas, dan posisi kawasul kawas. Nah, jadi dicabang maknanya itu. Seperti firman Allah, wa amman a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itulah maksud ayat. Adapun terhadap orang-orang yang Allah beri kepada mereka wattaqa, dan ketakwaan, dan mereka itu membenarkan apa yang dikatakan Allah dengan perkataan yang baik, membenarkan yang baik dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan bagi mereka lil yusra, jalan yang dimaksud bagi orang kawasul kawas ialah makin haibah dia kepada Allah, makin merasa dahsyat dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.